Halo semuanya, di sini saya akan menjelaskan sejarah Kabinet Ali Sastroamidjojo. Ini dia penjelasan berikutnya. Latar belakang. Kabinet Ali Sastroamidjojo I dibentuk setelah kabinet sebelumnya, yaitu Kabinet Wilopo, mengundurkan diri pada 14 Juli tahun 1953. Kabinet Wilopo mengalami krisis politik akibat perbedaan pendapat antara PNI dan Masyumi mengenai isu-isu seperti penyelesaian sengketa Irian Barat dengan Belanda, pengaturan hubungan antara pusat dan daerah, dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Selain itu, Kabinet Wilopo juga mendapat tekanan dari kalangan militer yang menuntut perbaikan kondisi angkatan perang dan penghapusan sistem dualisme komando antara presiden dan perdana menteri dalam bidang pertahanan. Ali Sastroamidjojo berhasil membentuk kabinet baru dengan melibatkan beberapa partai politik yang tidak tergabung dalam Front Demokrasi Rakyat (FDR), yaitu koalisi partai-partai yang mendukung Kabinet Wilopo. Tujuannya adalah untuk menciptakan keseimbangan kekuatan politik di parlemen dan menghindari konflik antara partai-partai besar. Selain itu, ia juga berusaha untuk memperkuat hubungan Indonesia dengan negara-negara Asia Afrika yang baru merdeka dari penjajahan. Program menjalankan politik luar negeri yang bebas dan aktif serta menuju perdamaian dunia. Kabinet ini berhasil mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung pada April tahun 1955 yang menghasilkan Dasar-Sila Bandung sebagai pedoman hubungan antara negara-negara baru merdeka. Kabinet ini juga berhasil menandatangani perjanjian persahabatan dengan Jepang pada Januari tahun 1955 yang mengakhiri perang antara kedua negara dan membuka kerjasama ekonomi, meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan melaksanakan program-program pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya. Kabinet ini mengeluarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1953 tentang pokok-pokok perpajakan yang mengatur sistem perpajakan nasional yang adil dan efisien. Kabinet ini juga mengeluarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1954 tentang pokok-pokok pertanian yang mengatur pengelolaan tanah, irigasi, koperasi, dan kredit pertanian. Selain itu, kabinet ini juga berusaha untuk meningkatkan pendidikan, kesehatan, kebudayaan, dan olahraga rakyat. Ini adalah sebuah susunan mantere di Kabinet Ali Sastroamidjojo. Jatuhnya, Kabinet Ali Sastroamidjojo I jatuh pada 24 Juli tahun 1955 setelah mendapat mosi tidak percaya dari parlemen. Mosi tidak percaya ini diajukan oleh FDR yang menilai bahwa kabinet ini gagal dalam menjalankan program-programnya, terutama dalam bidang ekonomi dan pertahanan. FDR juga menuding bahwa kabinet ini terlalu dekat dengan komunis dan progresif serta mengabaikan aspirasi rakyat. Setelah kabinet ini jatuh, Presiden Soekarno menunjuk Burhanuddin Harahap dari Masyumi untuk membentuk kabinet baru. Namun, kabinet baru ini juga tidak bertahan lama karena mengalami konflik internal dan eksternal. Akhirnya, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret Presiden pada 5 Juli tahun 1959 yang membubarkan parlemen dan mengembalikan IUD tahun 1945 sebagai dasar negara. Terima kasih semuanya, terutama bagi yang mendengarkan. Good luck!